Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam dimensi iman Kristiani. Kali ini kita akan belajar tentang 7 gereja yang ada di dalam kitab Wahyu, saudara. Menjadi bagian penting, karena ini bisa menjadi cerminan bagi kita di gereja masa kini. Namun sebelum kita lanjut, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk belas kasih-Mu pada kami. Tolong pimpin kami di perenungan akan firman-Mu supaya kami makin tanggap dalam hidup sebagai gereja-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami memohon. Amin. Saudara-saudara, pertama kita akan membaca di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Wahyu pasal 2, 1 sampai 7, demikian firman Tuhan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Bertobatlah, dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jika engkau tidak bertobat. Tetapi nilai yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Saudaraku, ini menjadi sangat penting bagi kita ketika memahami 7 gereja. Di dalam pembuangan di Patmos, Rasul Yohanes mendapatkan perintah dari Tuhan untuk mengirimkan surat ini kepada 7 gereja. Maka dari Patmos, jalan itu yang paling dekat mengarah ke pertama adalah ke Efesus. Ada pelabuhan di sana. Efesus pada waktu itu merupakan satu kota yang cukup besar, di mana di sana juga terdapat satu kuil dari Artemis, ya, merupakan kuil Yunani yang cukup besar pada masa itu, ya. Tetapi penguasa pada waktu itu tentu bukan lagi Yunani, tetapi sudah Romawi, ya. Sebelum Romawi berkuasa, Yunani yang berkuasa menjadi imperium besar di dalam dunia. Lalu Yunani jatuh di tangan Roma, lalu Roma yang berdiri dan menjadi kerajaan yang masyhur. Nah, pada waktu surat itu dikirimkan kepada orang-orang di Efesus, gereja di Efesus menerima surat dari Yohanes. Maka apa yang dikatakan di sana? Inilah firman Tuhan, tuliskan kepada malaikat jemaat di Efesus. Istilah malaikat jemaat, saudara tidak perlu membayangkan ada malaikat di sana, ya. Tetapi mau mengatakan malaikat jemaat adalah yang menjagai jemaat. Kemungkinan besar istilah ini menunjuk kepada pemimpin gereja di Efesus, begitu ya. Nanti semua juga malaikat jemaat di Efesus, malaikat jemaat di Smyrna, dan seterusnya. Yaitu pemimpin gereja yang menjagai, yang menolong, membimbing gerejanya. Nah, itu pemimpin, ya. Seharusnya berlaku seperti itu. Nah, oleh karena itu dikatakan ini firman dari Dia, dari Tuhan Yesus Kristus yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya, berjalan di antara ke-7 kaki dian. Nah, ketika kita membicarakan 7 bintang, saudara, pertama adalah 7 kaki dian, 7 bintang. 7 di dalam terminologi Yahudi itu menunjukkan adalah kesempurnaan, ya. Semua angka itu mempunyai makna. 1 itu esa, ya. 2 itu balance, seimbang. 3 itu menang. 4 itu penjuru bumi, barat, timur, selatan, utara. 5 jarang dipakai. 6 itu angka manusia, yang juga adalah angka gagal. Itu sebab dikatakan tentang antikristus itu bilangnya 6, 6, 6.
bilangan manusia gagal. Jadi kau tidak perlu takut. Maka waktu orang ditakut-takuti dengan angka 6, saya juga jadi agak bingung. Ya, karena Alkitab justru menekankan itu sebagai nothing. Ya, 7 itu perfect atau sempurna. Ya, kemudian 8 itu jarang dipakai, itu oktagonal. 9 juga demikian. 10 itu genap, besar, bulat. Ya, banyak begitu, artinya satu jumlah yang besar begitu. Nah, kalau 11 juga jarang dipakai. 12 itu menunjuk kepada PL adalah suku, kepada PB adalah rasul. Semua itu berkaitan dengan budaya dan terminologi pikir orang Yahudi. Jadi kita kalau mau membaca itu mesti masuk ke zaman dulu. Jangan zaman dulu dibawa ke zaman sekarang. Nah, kita suka kacau balau jadinya memahaminya. Ya, nah saya pikir ini harus hati-hati. Nah, oleh karena itu dikatakan kepada gereja di Efesus oleh dia yang memegang ke-7 bintang. Sang sempurna, ya. Kalau istilah bintang itu kan yang tinggi, yang hebat, bintang Daud. Kalau sekarang jenderal bintang 1, bintang 2 sampai bintang 4. Bintang itu tinggi, mulia, itu gambarannya. Sehingga dialah Kristus, ya, yang memegang kemuliaan itu. Kemuliaan apa? Yang sempurna. Dialah itu. Maka dikatakan dia berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. 7 kaki dian, 7 jemaat, 7 gereja. Dia berjalan di antara 7 kaki dian, nanti di antara gereja-gerejanya. Artinya lagi bahwa Kristus adalah kepala gereja yang tidak pernah abai dengan gerejanya. Bahwa Kristus adalah kepala gereja yang tidak pernah meninggalkan gerejanya. Bahwa Kristus adalah kepala gereja yang selalu bersekutu dengan gerejanya. Itu penting. Artinya gerejanya juga tidak punya alasan untuk takut atau ditakut-takuti. Gereja itu harus berjalan dalam kebenaran. Dan gereja itu harus menjadi gereja yang benar. Dan menyaksikan kemuliaan Kristus Yesus kepala gereja yang agung itu. Nah, ini penting. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat ditunjukkan kepada Efesus, ke Efesus kota yang paling dekat dengan Patmos, kota pelabuhan, lalu nanti naik ke atas itu Smyrna, terus naik ke atas lagi, dan hanya itu jalan seperti memutar ya, dengan terakhir berhenti di Laodikia. Nah, 7 gereja itu menerima surat-surat itu. Jadi itu geografisnya begitu, jadi jalan melingkar. Jadi tampaknya yang mengirim ini selesai, mungkin dia balik ke Patmos lagi, mungkin tidak terlalu jelas. Tetapi yang jelas surat itu jalan dari Efesus terus muter, ya. Nah, apa yang dilakukan di sana dikatakan bahwa Kristus tahu segala pekerjaanmu, artinya pekerjaan gereja di Efesus. Aku tahu segala pekerjaanmu. Istilah aku tahu segala pekerjaanmu akan mewarnai 7 gereja. Kalimat ini mau menunjukkan lagi-lagi yang saya katakan tadi. Kristus tahu apa yang dilakukan oleh gerejanya. Tidak perlu berdusta, tidak perlu menutup-nutupinya. Jangan pernah berpikir bisa menipunya. Tuhan Yesus tahu. Karena itu sebagai gereja Tuhan kita harus berhati-hati. Pendeta bisa saudara tipu, teman bisa saudara tipu, tetapi Tuhan tidak bisa. Karena itu berhati-hatilah kepada kepala gereja itu. Sungguh-sungguhlah, istri bisa saudara tipu, suami bisa saudara tipu, tapi Kristus tidak. Karena itu personal relationship with Christ sebagai Tuhan kepala gereja harus ada pada diri kita, dan kesadaran penuh bahwa dia mengetahui segala apa yang kita kerjakan, jujur atau tidaknya. Maka Efesus dipuji. Pertama dikatakan baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Nah, istilah jeripaya, istilah ketekunan yang ada pada orang-orang di Efesus menunjukkan hal yang luar biasa, saudara. Bagaimana sebetulnya gereja Efesus ini adalah gereja yang bekerja keras. Gereja yang tekun. Bagi saya ini menjadi satu bagian yang menarik ketika mereka diingatkan terhadap apa yang mereka kerjakan sebagai nilai yang sangat luar biasa. Jadi ini menjadi bagian yang mewarnai kehidupan gereja Tuhan yang ada di Efesus. Bagaimana gereja ini menjadi gereja yang luar biasa itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan? Bahwa gereja Efesus adalah gereja yang kokoh tadi, yang tekun tadi. Lalu dikatakan bahwa mereka juga adalah tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Tidak sabar terhadap orang jahat itu artinya mereka tidak bisa membiarkan. Mereka dengan segera menelanjangi kejahatan. Agresif, cepat, tidak kompromistis. Ya. Gereja yang luar biasa bukan?
Nah, itu karakter gereja. Ya, kadangkala kita jauh dari jerih payah dan berkeringat. Kita mau dapat untung apa dari gereja? Kadang begitu ya. Tekun. Kadang datang, kadang enggak. Gambaran Efesus itu gambaran yang indah loh itu. Gambaran bagus. Apakah kita tidak sabar terhadap yang jatuh? Sabar, malah cenderung kompromi dan berteman. Ya, dan kita tidak terlalu peduli, ya, itu urusan masing-masing. Bahasa gampangnya, seakan-akan itu cinta kasih padahal tidak bertanggung jawab. Sehingga apa yang dikatakan, ya, bagaimana mereka ini menjadi orang-orang yang luar biasa, yang unggul dalam kualitas hidupnya sebagai gereja. Adalah data dan fakta yang tidak bisa kita bantah. Sehingga mereka pun adalah dikatakan engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, artinya menguji. Padahal mereka tidak demikian. Efesus bisa menelanjangi. Ini namanya rasul palsu. Jemaat yang sehat, jemaat yang benar, gereja yang sehat, gereja yang benar adalah gereja yang bisa menelanjangi kepalsuan. Karena dia tahu kebenaran. Bukan gereja yang dipalsukan. Sehingga di dalam pergumulan gereja seperti ini, perjalanan ini menjadi perjalanan yang patut untuk kita pikirkan, yang patut untuk kita renungkan, bahwa seharusnya, semestinya kita sebagai gereja punya semangat yang sama dengan Efesus. Jadi Efesus sebagai gereja pertama yang mendapat surat dari Patmos, dari Yohanes atas perintah Kristus, kepala gereja, yang tahu segala sesuatu apa yang mereka kerjakan. Dan bagaimana mereka kemudian bisa menelanjangi para ajaran palsu dan membuktikan mereka adalah pendusta. Wah, kagum ya saudara. Maka mentolak ajaran-ajaran palsu itu. Sekarang banyak penyesat yang pesta pora karena terlalu banyak yang bisa disesatkan. Tapi pada zaman itu, ia tidak bisa. Ia terjerembab di Efesus. Ia tidak mampu. Nah, teman, dikatakan engkau juga sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah. Waduh, mengagumkan saudara. Mereka sabar. Sabar itu tahan menderita. Itu sabar itu bukan sabar menunggu. Dari persoalan kepada persoalan mereka tetap sabar. Bahkan dikatakan bagaimana mereka juga rela menderita karena nama Tuhan. Dan di dalam penderitaan itu mereka sabar dan lewat satu penderitaan pada penderitaan yang lain, pada penderitaan yang lain. Dan mereka tidak pernah lelah. Lelah bukan cuma capek fisik, tapi tidak lelah terhadap kesulitan, kepahitan, kegetiran, persoalan yang datang silih berganti menghantam gereja di Efesus. Itulah gereja. Gereja adalah gereja yang bekerja. Gereja adalah gereja yang berkarya. Gereja adalah gereja yang menghadapi badai, tetapi tetap bertahan. Efesus telah menunjukkan kualitas gereja di dalam ajaran. Hebat. Efesus telah menunjukkan kualitasnya sebagai gereja yang memegang prinsip dasar kebenaran. Dan mereka bisa mengerjakannya dan menelanjangi kejahatan yang ada. Mengagumkan. Tetapi saudara-saudara, gereja yang kita lihat bagus ini, gereja yang kita lihat luar biasa ini, dikatakan apa? Namun demikian aku, Yesus Kristus ya, mencela engkau. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Waduh, udah bagus begitu, kena celah saudaraku. Saya kadang selalu berpikir, kita ini kadang-kadang bisa menjadi gereja tidak sebagus gereja Efesus. Malah saya bisa bilang kita jelek, tapi lucunya kita pikir kita bagus dan hebat. Kita merasa kita sudah puas dan mengerjakan segala sesuatunya. Padahal gereja yang sudah seperti Efesus yang kita mungkin tidak punya, tetap saja masih dikritik oleh Yesus Kristus sang kepala gereja. Kenapa? Karena mereka disebut kehilangan kasih yang mula-mula. Ini ada persoalan serius. Kasih mula-mula apa yang hilang pada mereka pasti berkaitan dengan yang di atas kan? Bahwa pekerjaan mereka, jerih payah mereka, ketekunan mereka, bagaimana membongkar kesalahan orang-orang yang kacau dalam ajaran. Mereka menegakkan doktrin yang prinsipil. Mereka tahan menderita, mereka luar biasa. Tapi mereka kehilangan kasih yang semula. Muncul pertanyaan, apa gerangan? Apakah mereka mulai malas? Apakah mereka mulai payah? Saudara-saudara yang kekasih, kalau dilihat mereka sungguh-sungguh bisa saja mereka mulai
merasa jenuh dalam pelayanan. Sehingga kobaran api yang pertama itu tidak ada. Mereka yang pergi ke sana kemari, sekarang mereka mungkin kehilangan gairah dalam melayani. Bisa saja. Ya. Oleh karena itulah dikatakan kasihmu yang mula-mula itu sudah hilang. Nanti kita selidiki lagi. Karena itu ingatlah betapa dalamnya engkau jatuh. Waduh, betapa dalamnya. Mereka nggak nipu loh. Berapa dalamnya. Mereka telanjangi kepalsuan loh. Berapa dalamnya. Mereka siap berlelah untuk gereja Tuhan. Mereka nggak ambil keuntungan. Tapi disebut engkau jatuh. Dalam. Saya kadang merinding juga berpikir, saudaraku. Tidakkah kita sering berpikir sebagai gereja bahwa kita sudah luar biasa hebatnya? Dan memang itu yang kita yakini, bukan bahwa kita hebat menyenangkan hati Tuhan itu. Tapi kita nggak punya memang ruang jujur untuk berpikir ke dalam dan melihat dan menilai diri kita sendiri. Karena itu penting peka dengan bercermin kepada gereja di Efesus. Sejauh mana kita sebagai gereja seperti gereja di Efesus. Dan gereja Efesus masih kena celah. Maka Tuhan mengatakan apa? Bertobatlah dan lakukanlah apa lagi yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku datang padamu mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau kamu tidak bertobat. Lakukan yang semula kamu lakukan. Mengingatkan gereja pada titik awal apa yang mereka lakukan. Pertama tadi saya bilang mungkin saja mereka sudah lelah, sudah jenuh. Sehingga mereka tidak lagi penuh atau sepenuh hati melakukannya. Tapi bisa apa lagi aspek lain? Aspek lain adalah yang sangat mungkin. Bahwa mereka ini memang melakukan karena mereka membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga dibenci oleh Kristus. Karena mereka melakukan sinkretisme. Kekristenan dicampur aduk dengan keberhalaan. Ada sinkretisme di sana. Juga ada kemungkinan bagaimana cara-cara penyembahan berhala lalu ada kepada perzinahan di sana dilakukan. Orang Efesus tidak suka. Dan Tuhan juga tidak suka. Tapi ada persoalan serius juga. Bukankah Efesus bisa saja yang hidup dalam cinta, kasih, ketulusan melayani. Tapi kemudian ketika waktu terus berjalan, mereka bisa menelanjangi kesalahan demi kesalahan. Mereka berubah posisi. Dulu sikap mengabdi yang tulus. Sekarang bisa jadi sikap yang merasa hebat dan luar biasa. Kehilangan cinta kasih. Mereka bisa kehilangan penguasaan diri yang semula ada pada mereka. Mereka melakukan apapun dengan tidak memperdulikan resiko yang mereka tanggung. Mereka menjalankan tugas pemberitaan Injil yang sepenuhnya untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Tetapi lagi-lagi saya katakan tadi saudara-saudaraku, bisa mereka yang terus-menerus melakukan itu kehilangan kendali dirinya. Sehingga mereka merasa mereka adalah jemaat sekaligus penguasa gereja. Sehingga mereka bisa menjadi orang-orang yang marah terhadap seluruh pengikut ajaran sesat itu. Memang harusnya dibenci, tapi tidak satu paket kan begitu ya. Membenci ajaran sesat itu mesti. Tapi bukan membenci orangnya. Tapi selalu kita bisa tergoda membenci ajaran yang sesat itu orang-orangnya. Ya. Tuhan benci pada dosa, bukan orang berdosanya. Maka Tuhan mati menebus dosa dan orang berdosa itu diselamatkannya. Nah, oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Efesus kehilangan kasih mula-mula yang dulu ada. Kegiatan mereka mungkin. Self control mereka mungkin. Kasih mereka mungkin. Tapi kalau melihat prestasi-prestasi yang mereka dapatkan, bagaimana mereka begitu dipuji luar biasa, tapi kehilangan titik basis pertamanya, ketulusan kemurnian pelayanan. Sehingga sekarang menepuk dada. Oh, ini sangat berbahaya. Ketika dulu dilakukan untuk cinta kepada Tuhan, dilakukan sebagai saya hebat. Nah, itu kan jadi rawan, saudara. Kehilangan titik awal itu.
Ketulusan kemurnian melakukan untuk kemuliaan nama Tuhan dan bukan untuk kepentingan diri. Itu bisa hilang. Nah, oleh karena itulah apa yang terjadi di jemaat Efesus. Diingatkan supaya bagaimana mereka kembali ke titik awal tadi. Hidup sungguh dalam kehendak Allah. Melakukan dalam ketulusan. Tanpa terjebak harus menepuk dada. Hidup berkobar melakukan. Tidak terjebak pada rutinitas yang mematikan. Kobaran kasih yang terus. Ya. Tetapi kalau dari segi kegiatan menurun. Tapi kalau dibilang kejahatanmu begitu dalam gitu ya. Saya berpikir lebih cenderung kepada mereka alpa diri. Bukan sekedar kegiatan rutinitasnya tadi. Tapi alpa diri bagaimana mereka tetap menjalani, melakukan. Ya. Namun mereka sudah kebablasan. Kebablasan apa? Tadi itu. Mereka menjadi gereja sekaligus pemiliknya. Hak Tuhan pun bisa jadi mereka ambil. Maka mereka jatuh sangat dalam. Seharusnya mereka tidak boleh seperti itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau orang pelayanan lalu dia lupa Tuhan, agak malas. Mudah kita mengingatkan, kamu awas loh. Nggak boleh gitu. Pasti dia langsung merasa guilty ya. Iya sih Pak, iya sih. Saya dulu sebetulnya rajin, sekarang enggak. Ya habis begini, habis begitu. Lebih mudah. Tapi yang paling repot sebetulnya yang agak dalam adalah kalau dia tetap melayani. Tetapi dulu dilakukannya dalam cinta kasih. Sekarang dalam semangat mau menghancurkan. Oh ini kan jadi mengerikan. Tepuk dada sendiri, benar sendiri. Nah ini yang saya pikir gereja perlu hati-hati sekali. Supaya jangan tetap kita ada di atas atau menyuarakan kebenaran. Tapi sudah berubah. Dari cara benar jadi cara tidak benar. Beritanya sama. Dulu kita lakukan dalam ketulusan untuk kemuliaan Tuhan. Sekarang kita lakukan untuk kebesaran diri. Bisa kan? Bisa. Karena itu menjaga ketulusan gereja, ketulusan hati dalam menjalankan tugas panggilannya. Gereja ditantang sepenuhnya untuk berhati-hati dalam menyikapinya, saudaraku. Ini penting. Karena itu gereja perlu untuk menjaga dirinya. Jangan sampai abai pada ajaran, jangan sampai dia bisa disesatkan. Bukan menelanjangi kesesatan, bahkan bagian dari kesesatan, itu mengerikan. Nah sebab itulah gereja-gereja kita harus mencintai ajaran kebenaran. Jangan sampai saudara tidak suka ajaran. Alah pusing lah, enggak lah. Capek nanti jadi kayak ahli Taurat gitu ya. Saya selalu bilang kalau ahli Taurat itu mengerti Taurat saja nabrak. Bagaimana kita yang tidak? Mengertilah seperti ahli Taurat. Tapi lakukan jangan seperti mereka. Hanya mengatakan. Kan mestinya begitu. Nah, belajar tidak mau jadi apa kita? Yuk kita lakukan, yuk kita belajar, yuk kita jadi gereja yang menyenangkan hati Tuhan seutuhnya. Sehingga kita punya cinta kasih, disiplin tinggi, ajaran yang sehat. Tetapi juga hati yang tulus dan rendah. Yang mengabdikan diri pada kehendak Allah, mengembalikan segala kemuliaan bagi Allah, soli deo gloria. Sehingga tidak menempuh diri atas kehebatan keunggulan luar biasa. Kemenangan demi kemenangan bisa saja membuat kita sombong, bukan? Kejayaan demi kejayaan dalam pelayanan membuat kita lupa diri. Dan seringkali lupa bergantung kepada Tuhan. Itu memang bahaya, rawan. Itu bagi saya memang sangat dalam. Karena titik kebergantungan sudah bergeser. Dari Tuhan kepada diri. Dari pembenaran Tuhan pada pengalaman perjalanan pelayanan. Bahaya loh, bahaya. Ya, karena pengalaman membuat kita merasa kita hebat dan serba bisa. Akhirnya bergantung kepada dia kita kurang. Gereja Efesus dipuji oleh Tuhan. Jeripaya mereka, ketekunan mereka, bagaimana mereka membongkar kejahatan Nikolaus. Yang ajaran-ajaran sesat yang ada mengatakan mereka pendusta. Mereka tetap sabar, mereka menderita, siap, ya. Namun mereka kehilangan kasih mula-mula, ketulusan dalam melayani dan menyuarakan kebenaran. Sehingga akhirnya mereka menjadi orang-orang yang tidak lagi di titiknya. Tetapi kehilangan cinta kasih yang semestinya ada dalam melayani. Awas, jangan terjebak.
Dulu engkau melayani menelanjangi kebenaran untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini mungkin untuk kemuliaan diri. Semoga kita disadar ingatkan kembali ke jalan yang benar dan melayani Dia supaya tidak tersesat dan jadi salah justru ketika sedang berpikir melayani Kristus kepala gereja. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk perenungan kami akan gereja-Mu, gereja Efesus. Sadar ingatkan kami untuk hidup takut akan Tuhan, berjalan di jalan yang Tuhan mau, sehingga hidup kami berkenan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Kepala Gereja yang sejati, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara-saudara, mari kita menjaga diri terus. 7 gereja kiranya menjadi perenungan kita. Mari kita bercermin terus, ya, supaya kita belajar menjadi gereja yang semestinya, gereja yang sempurna. Karena Yesus Kristus Kepala Gereja adalah sempurna. Ia menuntut kita seperti itu. Tak ada alasan kita untuk tak ke situ. Biarlah kita berjuang dalam pertolongannya. Tuhan memampukan kita. Sampai ketemu kembali. Doakan dan dukung pelayanan yang bisa kita kerjakan bersama. Shalom. Surga mulia ditinggalkannya, bukit gersang Golgota didakinya, di atas kayu salib Yesus ada, hanya untuk aku yang berdosa. Ya Yesus Tuhanku, hidupku untukmu, melayanimu, kerinduanku. Tolong aku selalu setia padamu, melayani, persembahkan jiwa bagimu. Ya Yesus Tuhanku, hidupku untukmu, melayanimu, kerinduanku. Tolong aku selalu setia padamu, melayani, persembahkan jiwa bagimu, melayani, persembahkan jiwa bagimu. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat